seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Sofi Agil. Saya mahasiswa Universitas Bani Saleh dengan nomor NIM 240313200545. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan komunikasi dalam rangka mengerjakan tugas makul profesi pendidikan yang diampu oleh Ibu Dinita Vita, MPD. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan, yaitu gangguan komunikasi. Pengertian gangguan komunikasi ini yaitu gangguan komunikasi adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam mengirim, menerima informasi secara verbal maupun nonverbal. Gangguan ini bisa terjadi pada anak-anak, remaja, orang tua, dan dapat mempengaruhi seseorang berbicara, mendengarkan, memahami, bahkan menggunakan bahasa tubuh. Gangguan komunikasi ini bisa bersifat sementara ataupun permanen, tergantung pada penyebabnya. Penyebab bisa meliputi kelainan perkembangan, gangguan neurologis, cedera otak, gangguan emosional, atau bahkan trauma psikologis. Baik, masuk pada jenis-jenis gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi dibagi menjadi beberapa jenis utama. Yang pertama yaitu gangguan bahasa ataupun language disorder. Gangguan ini terjadi saat seseorang kesulitan memahami ataupun menggunakan bahasa, dapat mencakup gangguan pada bahasa ekspresif, penyampaikan, maupun reseptif, memahami ataupun menggunakan bahasa, dapat mencakup gangguan pada bahasa ekspresif, penyampaikan, maupun reseptif, memahami. Contoh, seorang anak tidak bisa merangkai kalimat dengan benar. Hanya bisa menyebutkan kata-kata satu persatu seperti makan, minum, tanpa menyusun kalimat yang utuh. Anak tidak bisa memahami instruksi seperti letakkan buku di meja, simpan barang itu. Seperti itu. Dan yang kedua yaitu gangguan bicara, speech disorder. Speech disorder ini terjadi ketika seseorang mengalami kesulitan dalam menginstruksi suara, mengartikulasi suara dengan jelas. Jenis-jenis gangguan bicara. Yang pertama yaitu artikulasi. Artikulasi seperti kesulitan mengucapkan huruf seperti R, S maupun L. Yang kedua yaitu fluensi seperti gagap, gugup di dalam mengatakan sesuatu gitu. Dan yang ketiga yaitu voice disorder, suara terlalu serak, tinggi rendah tidak wajar. Seperti contoh, seseorang anak berkata gula menjadi gula, atau hanya berkata ula. Yang kedua yaitu suara terdengar serak terus-menerus tanpa sebab medis juga, tanpa sebab medis yang jelas. Seperti itu. Dan yang ketiga yaitu gangguan pendengaran. Masuk ke poin yang ketiga yaitu gangguan pendengaran. Hearing disorder. Hearing disorder, gangguan ini mengganggu kemampuan seseorang untuk mendengarkan hingga berdampak pada kemampuan berbahasa dan berbicara. Seperti contoh, anak yang mengalami tuli sejak kecil mungkin tidak bisa mengembangkan kemampuan bicara yang normal seperti anak-anak yang lainnya. Tidak bisa berintegrasi seperti anak-anak yang lainnya dengan normal dan bisa mendengarkan
dengan jelas. Baik, masuk kepada poin yang keempat, yaitu gangguan komunikasi sosial, dalam kurung pragmatic communication disorder. Kesulitan dalam menggunakan bahasa secara sosial, seperti dalam percakapan memahami konteks ataupun bahasa tubuh. Susah dalam memahami percakapan dengan seseorang. Jadi sangat sulit untuk memahami bahasa secara sosial pada orang lain, dan juga susah untuk saling mengetahui ataupun dengan bahasa tubuh. Seperti contoh, seseorang tidak memahami kapan harus berhenti berbicara dan mendengarkan orang lain. Dan yang kedua yaitu sulit memahami sarkasme ataupun bahasa kiasan. Baik, masuk kepada poin yang kelima. Yang kelima yaitu gangguan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ketika seseorang tidak dapat menggunakan atau memahami isyarat, ekspresi wajah, mimik wajah, gerak tubuh, atau kontak mata dan dalam komunikasi. Karena kontak mata, gerak wajah, mimik wajah, ekspresi wajah, gerak tubuh, ataupun kontak mata dalam komunikasi itu sangatlah penting. Seperti contoh, tidak memahami bahwa tersenyum berarti senang. Ekspresi wajahnya tersenyum, bukan tersenyum itu tidak selamanya senang. Dan yang kedua yaitu tidak merespon ketika diajak kontak mata. Maksudnya yaitu tidak fokus kepada lawan bicaranya. Tidak bisa berlangsung kontak mata dengan lawan bicaranya. Penyebabnya yaitu gangguan komunikasi. Ada beberapa penyebab yang umum, seperti keterlambatan perkembangan, cerebral palsy. Yang kedua yaitu autisme. Dan yang ketiga yaitu gangguan pendengaran. Yang keempat yaitu cedera otak. Yang kelima, kelainan pada otot wajah ataupun mulut. Yang terakhir yaitu trauma psikologis atau emosional. Dampak gangguan komunikasi jika tidak ditangani, gangguan komunikasi ini bisa berdampak serius. Seperti contoh, kesulitan belajar di sekolah. Sangatlah berdampak pada anak-anak yang terganggu pada gangguan komunikasi. Kesulitan membangunkan relasi sosial, kepercayaan diri, dan juga rasa percaya diri yang rendah, isolasi sosial. Tidak percaya pada dirinya sendiri yang dimaksud. Bagaimana cara penanganannya? Penanganannya dan terapi. Beberapa bentuk penanganannya yaitu dengan terapi bicara dan bahasa, speech and language therapy. Terapi okupasi untuk melatih keterampilan sosial. Penggunaan alat bantu dengar bagi yang mengalami gangguan pendengaran. Yang terakhir yaitu dukungan keluarga dan sekolah. Contoh khususnya yaitu seorang anak usia 5 tahun tidak mampu berbicara 2 kata dalam 1 kalimat, hanya menunjuk untuk meminta sesuatu. Setelah diperiksa, anak tersebut diagnosis dengan gangguan bahasa seperti gangguan bahasa ekspresif, dan direkomendasikan terapi bicara 2 kali seminggu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.